Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cahaya Pengharapan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Sochitel Dixon.
Mari kita mulai kisah inspiratif. Salib merah berkilau milik ibu saya seharusnya tergantung di sebelah tempat tidur beliau di pusat perawatan kanker. Selain itu, seharusnya saya menyiapkan diri untuk mengunjunginya pada masa liburan di sela-sela jadwal perawatannya. Menikmati satu hari lagi bersama ibu saya adalah hadiah Natal yang saya dambakan. Namun, saya malah berada di rumah, menggantungkan salib milik beliau pada sebatang pohon Natal imitasi. Ketika putra saya Xavier menyalakan lampu pohon Natal tersebut, saya berbisik, "Terima kasih," putra saya menjawab, "Terima kasih kembali." Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya saya berterima kasih kepada Allah yang telah memakai kerlap-kerlip lampu hias tadi untuk mengarahkan mata saya kepada cahaya pengharapan yang abadi, yakni Yesus Kristus. Penulis Mazmur 42 mengungkapkan perasaan terdalamnya kepada Allah. Ia mengakui jiwanya tertekan dan gelisah, sebelum kemudian menyemangati para pembacanya, "Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Meski diliputi gelombang kesedihan dan penderitaan, harapan sang pemazmur terbit melalui ingatan akan kesetiaan Allah di masa lalu. Ia mengakhiri dengan mempertanyakan keraguannya dan menegaskan ketahanan imannya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagi banyak dari kita, masa Natal membangkitkan perasaan sukacita sekaligus duka cita. Syukurlah, emosi yang campur aduk tersebut dapat didamaikan dan dipulihkan melalui janji-janji yang diberikan Yesus Kristus, cahaya pengharapan yang sejati. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Tuhan Yesus telah menolong Anda menghadapi perasaan duka saat merayakan Natal. Bagaimana Anda dapat menolong orang lain yang sedang berduka pada masa Natal ini? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 42 adalah salah satu dari ke-12 nyanyian dari Bani Korah, anggota paduan suara Lewi yang ditugaskan oleh Daud untuk melayani di Bait Allah sebagai pemimpin biduan dan penunggu pintu gerbang. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya Mazmur 42 dan 43 adalah satu lagu, yang dicirikan oleh pertanyaan introspeksi ini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku," dan pemberian keyakinan yang diulang, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mazmur 43 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Daud, seorang raja hebat, juga mengalami tekanan dalam jiwanya karena masalah yang dihadapinya. 3 kali ia menulis, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Ia menggambarkan, air mata menjadi makanannya siang dan malam. Banyak musuh menyerangnya dan ia merasa terimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, "Di mana Allahmu?" Ada perkabungan yang melingkupi kehidupannya. Kunci yang memampukan Daud bertahan dalam tekanan adalah kepercayaan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya dan ia bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur. Mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini akan membantu kita untuk selalu dapat bersyukur.
Ucapan syukur merupakan pintu berkat. Hati yang meluap dengan ucapan syukur membuat kita bebas dari tekanan yang mengimpit. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan ketika jiwa tertekan oleh berbagai persoalan? Pertama, kita harus berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara, di tengah masa-masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Memandang Tuhan, itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Kedua, kita harus mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, katakan melalui mulut kita, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah yang besar ini. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Ketiga, kita harus percaya mujizat masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat-Nya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah, dan tetap percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Karena itu, mari kita penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Jika seorang Kristen bunuh diri, apakah jiwanya masih selamat? Adanya beberapa orang Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri adalah kenyataan yang menyedihkan. Semakin menyedihkan pula jika tragedi tersebut dipadukan dengan ajaran palsu bahwa bunuh diri secara langsung menempatkan orang di neraka. Banyak yang percaya ketika seorang Kristen bunuh diri, jiwanya tak terselamatkan. Ajaran ini tidak ditemui dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa, mulai di saat kita percaya pada Kristus, kehidupan kekal kita dijamin. Menurut Alkitab, orang Kristen dapat yakin bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Tidak ada yang mampu memisahkan seorang Kristen dari kasih Allah. Segala sesuatu yang diciptakan tidak dapat memisahkan seorang Kristen dari kasih Allah. Dan seorang yang bunuh diri termasuk dalam kategori hal yang diciptakan. Sehingga, bunuh diri pun tidak dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Allah. Yesus mati untuk semua dosa kita. Dan jika orang Kristen sejati, yang sedang mengalami serangan rohani dan kelemahan, bunuh diri, dosanya masih tercakup oleh darah Kristus.
Menurut Alkitab, bunuh diri atau tidak bukanlah hal yang memastikan jika seseorang masuk ke surga. Jika seorang yang tidak percaya bunuh diri, ia hanya mempercepat perjalanannya ke neraka. Akan tetapi, orang yang bunuh diri itu akan berakhir di neraka karena ia telah menolak keselamatan melalui Kristus, bukan karena ia bunuh diri. Lagi pula, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di dalam hati seseorang ketika ia mati. Ada yang bertobat dan menerima Kristus detik-detik sebelum ajalnya tiba. Mungkin saja dalam waktu singkat itu hati mereka berubah dan mereka berseru supaya dikasihani Allah. Kita menyerahkan keputusan tersebut kepada Allah. Adanya kasus bunuh diri seorang percaya membuktikan bahwa setiap orang dapat bergumul dengan keputusasaan dan bahwa musuh kita, setan, adalah pembunuh manusia sejak semula. Bunuh diri tetap saja merupakan dosa yang serius terhadap Allah. Menurut Alkitab, bunuh diri adalah pembunuhan, sehingga tindakan itu selalu salah. Orang Kristen harus hidup bagi Allah, dan memasrahkan waktu kematiannya pada Allah dan Allah saja. Semoga Allah memberi rahmat-Nya, serta sudut pandang Sang Pemazmur bagi setiap kita yang sedang bergumul pada hari ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Jiwa tertekan. Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku." Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mengalami tekanan jiwa sehingga mereka kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Tekanan itu dikarenakan berbagai tekanan persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha sehingga membuat kepala pening, stres dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet berikutnya jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam ayat ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan. Pertama, berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara, di tengah masa-masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Memandang Tuhan, itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong.
melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Kedua, teruslah mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Ketiga, percaya mujizat masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah masa-masa yang seperti itu, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Karena itu, jangan sedetik pun biarkan jiwa kita tertekan, tetapi bersukacitalah senantiasa. Jiwaku haus kepada Allah, seperti bayi yang baru lahir. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Minggu ini hendak menunjukkan bahwa kita sama seperti bayi yang baru tumbuh dan berkembang membutuhkan cara berjalan dan arah jalan kita. Kita butuh petunjuk dari Tuhan, jalan manakah yang hendak kita jalani dan bagaimanakah caranya agar kita bisa berjalan dalam jalan Tuhan itu. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, jiwaku haus kepada Allah. Rasa haus itu timbul dari kebutuhan hidup. Pemazmur menyadari betapa haus dirinya kepada Allah. Pada saat kesukaran datang dan ia mengalami kegelisahan, semakin rindu ia datang kepada Tuhan. Kerinduan itu bagaikan perasaan haus yang membuatnya terus berjalan mencari Tuhan karena Tuhan adalah sumber yang benar. Pemazmur percaya bahwa Allah yang berkuasa atas siang maupun malam dan memberikan kelegaan kepada manusia. Oleh sebab itu, pemazmur bersyukur kepada Allah yang memuaskan jiwanya. Kita pun pasti pernah merasa begitu rindu untuk datang kepada Tuhan. Seakan-akan segala yang ada menjadi tak berarti dan kita menikmati saat-saat doa kita kepada Tuhan. Atau, sebuah lagu pujian menjadi begitu berarti dan membuat kita begitu dekat kepada Tuhan. Itulah saat-saat jiwa kita haus. Minumlah. Biarkan jiwa kita segar untuk berjalan kembali. Apalagi saat ini, kita sangat kehausan kehadiran Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kita haus dan rindu Tuhan segera datang dan bertindak menolong semua umat manusia terbebas dari wabah pandemi COVID-19.
Pemazmur menggambarkan kehausan manusia akan kehadiran Tuhan sama seperti rusa merindukan air. Seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair. Demikian pula kerinduan Daud kepada Tuhan. Artinya hal yang paling Daud butuhkan dan inginkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Bagi Daud Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang paling kita butuhkan dan inginkan dalam hidup ini? Khususnya dalam situasi menghadapi COVID-19 ini, apakah kita hanya mengandalkan manusia? Kitab suci dengan keras menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berharap dan mengandalkan manusia adalah sia-sia belaka. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Penulis Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berdoa, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Apakah ayat ini menggambarkan rasa haus kita akan Tuhan? Jika demikian, kita patut berbesar hati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Kristiani kita, kehausan jiwa kita merupakan pertanda jiwa yang bertumbuh. Setidaknya ada 3 jenis rasa haus rohani yang kita hadapi, yakni: pertama, rasa haus dari jiwa yang kosong, manusia biasa, yaitu manusia yang belum bertobat, memiliki jiwa yang kosong. Tanpa Tuhan, ia terus-menerus mengejar sesuatu yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Usaha pontang-panting yang dilakukannya mungkin mencakup uang, seks, kekuasaan, rumah, tanah, olahraga, hobi, hiburan, sesuatu yang di luar kemampuan manusia, arti diri, atau pendidikan. Sementara pada dasarnya mereka hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran. Jiwa yang kosong selalu mencari dan tidak pernah berhenti mencari, dari satu pengejaran ke pengejaran lainnya, tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi Tuhan di dalam hatinya. Jiwa kosong yang merasa haus dan terus mencari ini buta terhadap kebutuhan sejatinya. Tidak ada sesuatu atau seseorang di bumi yang dapat memuaskannya secara penuh dan abadi. Tetapi jiwa yang kosong ini tidak tahu kemana harus berpaling, kecuali kepada seseorang atau sesuatu di bawah matahari, bertentangan dengan pribadi yang melampaui matahari. Seperti Salomo, ia mendapati siapapun atau apapun yang pada awalnya terlihat menarik, akhirnya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seorang Kristiani melihat orang yang berjiwa kosong dan mengetahui bahwa sesuatu yang dicarinya hanya dapat ditemukan di dalam pribadi yang berkata, "Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Kadangkala, seseorang yang jiwanya kosong mencari dengan cara yang sedemikian serius atau rohani sehingga membuat orang Kristiani berpikir bahwa orang ini haus akan Tuhan. Namun, dunia tidak memiliki rasa haus seperti itu. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan mengilhami Raja Daud dan Rasul Paulus untuk menulis, "Tidak ada seorang pun yang mencari Allah."
Sampai dan kecuali Roh Kudus Tuhan menjamah lidah batinia seseorang yang berjiwa kosong, jiwa tersebut tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Hanya karena seseorang mencari sesuatu yang dapat ditemukan di dalam Tuhan, bukan berarti ia mencari Tuhan. Seseorang mungkin saja mengharapkan kedamaian, tetapi tidak tertarik pada sosok Raja Damai. Begitu banyak orang mengaku mencari Tuhan, tetapi tidak haus akan Tuhan sebagai pribadi yang menyatakan diri dalam Alkitab. Mereka menginginkan Tuhan menurut versi mereka sendiri, atau sesembahan yang akan memenuhi segala keinginan mereka. Hal yang ironis dari seseorang yang jiwanya kosong adalah ia tak henti-hentinya kecewa dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi ia begitu mudah merasa puas dalam pencariannya akan Tuhan. Sikapnya terhadap hal-hal rohani sama seperti sikap laki-laki yang berkata kepada jiwanya yang puas dalam Lukas 12 ayat 19, "Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Apapun yang diinginkan oleh orang yang jiwanya kosong dalam hidupnya. Kedua, rasa haus dari jiwa yang kering. Perbedaan jiwa yang kosong dan jiwa yang kering adalah jiwa yang kosong tidak pernah mengalami aliran-aliran hidup, sementara jiwa yang kering pernah mengalaminya dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Ini bukan berarti jiwa yang kering akan kehilangan hadirat Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Sesungguhnya, seperti yang Yesus katakan, "Siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Lalu, bagaimana seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dapat mengalami kekeringan jiwa? Padahal Yesus berjanji, "Siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Jiwa seorang Kristen mengalami kekeringan melalui salah satu dari 3 cara. Cara yang paling umum adalah terlalu banyak minum dari sumber air duniawi yang kering dan terlalu sedikit dari batang air Allah. Kita justru akan makin haus jika meminum sesuatu yang salah. Pemazmur mungkin telah meminum terlalu banyak air kerohanian dunia yang asin sehingga 2 kali dalam pasal yang sama ia menulis tentang kerinduannya mencari Allah dengan segenap hati sembari menyatakan ketetapan hatinya untuk tidak menjauh dari firman Tuhan. Terlalu banyak memberi perhatian pada satu atau beberapa dosa, dan atau memberikan terlalu sedikit perhatian pada persekutuan dengan Tuhan. 2 hal ini kerap kali terjadi secara bersamaan, akan membuat jiwa seorang Kristiani kering dan layu. Hal lain yang menyebabkan kekeringan rohani dalam diri anak Tuhan adalah sesuatu yang biasa disebut pengabaian Tuhan oleh kaum Puritan. Ada masa ketika Tuhan membanjiri jiwa kita dengan hadirat-Nya, sementara pada waktu lain kita kekeringan karena merasa Dia tidak ada. Izinkan saya mengungkapkan secara singkat bahwa pengabaiannya terhadap kita hanyalah persepsi kita karena kenyataannya seperti yang Yesus janjikan. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Namun demikian, ketika merasa ditinggalkan Tuhan, orang Kristiani yakin bahwa dirinya berada dalam lembah kekelaman, atau mirip dengan yang dirasakan Yesus ketika Dia berseru di salib, "Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku?" Perkataan Daud dalam Mazmur 143 ayat 6-7 menggambarkan emosi orang-orang yang berusaha berdoa dari padang gurun rohani. "Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku." Ketiga, rasa haus dari jiwa yang puas, tidak seperti jiwa yang kering, dan mungkin terdengar berlawanan dengan sebutannya. Jiwa yang puas merasa haus akan Tuhan karena ia merasa puas akan Tuhan. La telah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu, dan rasanya begitu memuaskan sehingga ia ingin lebih. Paulus mewujudkan hal tersebut dalam seruannya yang begitu terkenal, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Di ayat-ayat sebelumnya, Paulus bersuka cita karena pengenalan dan persekutuannya dengan Yesus. La menyatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya, karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kemudian, hanya satu ayat berikutnya, sang rasul berseru, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Jiwa Paulus telah dipuaskan oleh Yesus Kristus, tetapi ia masih terus merasa haus akan Dia. Mengenal Kristus dengan baik dapat memuaskan dahaga rohani karena tidak ada orang, harta benda, atau pengalaman yang dapat menghasilkan sukacita rohani yang kita temukan di dalam Dia. Persekutuan dengan Kristus memuaskan tiada bandingnya karena tidak ada kekecewaan yang ditemukan di dalam Dia. Terlebih lagi, kepuasan rohani yang mula-mula Anda dapati di dalam Dia tidak pernah berakhir. Di atas semuanya, Tuhan yang di dalamnya kita temukan kepuasan ini adalah jagat kepuasan yang tak terhingga, tempat seseorang dapat membenamkan diri untuk menjelajahi dan menikmatinya tanpa batas. Jadi, tak ada rasa kurang puas dalam pengenalan akan Kristus. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga tidak merancangkan agar satu pengalaman dengan Kristus mengenyangkan segala hasrat masa depan kita terhadapnya. Kebaikan rohani memiliki sifat dasar memuaskan. Oleh karena itu, jiwa yang mengalami dan mengenali sifat tersebut merasa haus akan kebaikan rohani dan kepenuhannya, agar akhirnya rasa haus itu dipuaskan. Makin ia mengalaminya dan makin ia mengenal kenikmatan yang sempurna, tak tertandingi, sangat indah, serta memuaskan ini, ia pun sungguh makin lapar dan haus untuk memperoleh lebih banyak lagi. Apakah pengalaman penyembahan atau waktu teduh kita akhir-akhir ini mendatangkan gairah atau keindahan luar biasa? Pertanyaan terakhir bagi kita adalah bagaimanakah caranya agar kita memiliki rasa haus dan rindu kepada Allah? Beberapa langkah praktis untuk mendapatkan pemuas dahaga rohani kita adalah: renungkanlah firman Tuhan. Perhatikan, kita harus merenungkan, bukan sekadar membaca. Banyak jiwa yang merana adalah para pembaca Alkitab yang tekun. Tanpa merenungkan pembacaan firman Tuhan, maka firman yang kita baca itu dapat menjadi informasi yang hanya lewat di pikiran kita, seperti air melewati pipa. Gunakan 25-50% waktu kita membaca Alkitab untuk merenungkan beberapa ayat, frasa,
atau kata dari bacaan kita, lontarkan pertanyaan dari bagian yang kita baca. Berdoalah, ambil pena dan buatlah catatan tentang hal itu. Pikirkan paling sedikit satu cara untuk menerapkan atau melakukan yang kita baca. Jangan terburu-buru. Perlahan-lahan benamkan diri kita dalam firman, dan kita akan menyadari hal itu tidak hanya menyegarkan kita, tetapi juga memuaskan dahaga. Naikkanlah doa dari firman Tuhan. Ketika kita selesai membaca suatu bagian Alkitab, gunakan bagian bacaan yang sama untuk berdoa. Entahkah kita membaca satu atau beberapa pasal Alkitab per hari. Setelah membacanya, pilihlah satu bagian bacaan dan ayat demi ayat. Biarkan firman Tuhan itu menjadi perkataan kita kepadanya. Kiranya kehausan dan kerinduan kita akan Tuhan segera dijawabnya sehingga kita beroleh rasa dahaga yang kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau telah membawaku melewati masa-masa duka dan sukacita di sepanjang tahun ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.